Kak. Ya, pagi. Perkenalkan, saya Malva Fauziana dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Nah, kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kalangan masyarakat mengenai aplikasi Mobile JKN. Yang pertama, apakah kakaknya pernah menggunakan aplikasi Mobile JKN? Sudah pernah, sudah ada aplikasinya juga. Oke, baik. Pada saat mendaftar, kakak mendaftarkan sendiri, mandiri, atau dibantu dari pihak BPJS-nya? Kalau saya mandiri, jadi nggak ada arahan dari pihak BPJS ataupun yang lain. Saya pribadi mendaftarkan sendiri. Oh ya, baik. Nah, untuk dari satu keluarga, apakah kakaknya sendiri yang mendaftar dari pekerjaan atau semua keluarga sudah terdaftar di dalam aplikasi Mobile JKN? Untuk saya itu sudah satu keluarga, jadi saya ikut orang tua saya. Jadi udah satu keluarga itu udah mendaftar di Mobile JKN itu. Oh, jadi satu keluarga sudah mendaftar ke aplikasi Mobile JKN tersebut ya? Iya, benar. Oke, untuk aplikasi Mobile JKN-nya tersebut, kakaknya pernah nggak menggunakan salah satu fitur atau beberapa yang ada di dalam aplikasi Mobile JKN tersebut? Oh, pernah. Soalnya kan kalau kita mau mendaftar ke puskesmas lebih enak pakai aplikasi tanpa antri. Ya, Kalau offline kan antrinya lama, jadi ribet lah kalau menurut saya. Dan menurut kakaknya ini aplikasi Mobile JKN sudah sudah berjalan seperti semestinya nggak? Contohnya kayak aplikasi Mobile JKN ini kan untuk kesehatan ya, jadi dia itu sudah berjalan seperti semestinya aplikasi untuk berobat atau belum? Kalau menurut saya pribadi udah sesuai sih, soalnya fiturnya juga lengkap, mudah dipahami juga. Oke, dari pengalaman kakaknya menggunakan aplikasi Mobile JKN, apakah ada keluhan atau ada saran agar ada beberapa fitur aplikasi yang bisa diperbaiki dari Mobile JKN tersebut? Kalau saran sih menurut saya ya cukup ini aja sih, ditingkatkan fitur-fiturnya, sama untuk kalangan orang tua kan agak bingung, jadi dipermudah saja gitu sih. Kalau sarannya. Tapi kalau buat saya pribadi, kaum muda gitu cukup masih bisa diterima masih bisa diterima, betul. Oh ya, baik. Terus untuk data kakaknya sendiri dengan data yang ada di aplikasi Mobile JKN, apakah pernah ada kesalahan data atau kendala dalam memasukkan data? Kalau saya pribadi belum pernah sih, nggak tahu kalau orang lain ya, tapi kalau saya pribadi belum pernah mengalami kendala. Oh, jadi dari pengalaman masnya sendiri masih belum ada kendala apapun di aplikasi Mobile JKN ya? Iya, mungkin benar. cukup diperbarui untuk kalangan orang tua orang tua, jadi mungkin lebih dipersingkat untuk fitur-fitur yang menu-menu yang ada di dalam aplikasi tersebut. Sama lebih detail lah. Lebih detail. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak ya Kak, sudah mau diwawancarai. Terima kasih banyak. Kan nih Kak, nama saya itu Muhammad Ferkan Ramadan. Saya dari Nama panggilannya siapa? Arkan. Saya mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Saya di sini sedang melakukan penelitian mengenai penggunaan aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui pengalaman, pendapat, serta saran dari Kakak Amanda nih terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN, baik dari sisi manfaat, kemudahan maupun kendalanya. Yang pertama nih Kak, Kakak apakah sudah mengenal aplikasi Mobile JKN ini? Ya, saya sudah kenal Mobile JKN ini sih. Oh, berarti sudah tahu ya? Oke. Apa mungkin Kakak sudah pernah pakai aplikasi Mobile JKN? Iya, aku pakai karena aku ini kan karyawan swasta. Untuk karyawan kantor korporat itu memang disuruh pakai karena kan kita sudah era digitalisasi ya. Mas, jadinya jadi kayak mengurangi sampah plastik atau kertas. Jadi kayak kantor aku tuh kayak beralih dari kartu, kan dulu kan kartu BPJS Kesehatan benar Kakak, benar. Sekarang bisa pakai kartu, jadi kartunya itu kebetulan aku nih digital ada, ya. Kartunya digital kayak gini.
Nah, digital berarti Kak ya. Jadi kalau misalkan sakit ke puskesmas kita cuma nyebutin nomor kartunya atau kita langsung ngasih tahu ini loh kartu aku. Benar. Alasan Kakak menggunakan aplikasi ini tuh apa yang sangat memudahkan gitu menurut Kakak? Ini sangat mudah dan praktis sih untuk aku, kan sibuk juga ya. Aku juga pulang kerja kalaupun kalau misalkan aku sakit, badanku nggak fit, aku bisa nyari nih lewat sini ya. Yang daerah tempat tinggal aku di sini. Kebetulan kan aku di sini ngerantau kan, ngekos. Jadi tuh kayak dulu tuh vaskes pertama aku tuh di kota sebelumnya. Kota asal kayak berarti ya. Jadi tuh kan kita bisa ngelihat perubahan data peserta, terus ntar kita milih nih, kan kita sebelum kita dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita otomatis kan ke vaskes satu. Iya, benar. Kita bisa milih nih fasilitas tingkat kesehatan kita bisa milih provinsinya mana, kota kabupatennya mana, dan fasilitas kesehatannya itu maksudnya itu puskesmas atau layanan kesehatan itu dimana aja yang di daerah atau di lingkungan tempat tinggal kita untuk saat ini gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, Kakak mulai kapan sih pakai aplikasi Mobile JKN ini? Sudah mulai kapan nih? Udah lama sih, aku udah dari 2020. Kebetulan kan JKN ini kan udah rilis dari 2017 mas, gitu karena udah. Oh iya benar kan. Jadi kayak Menteri Kesehatan itu merilis untuk kesehatan BPJS itu pakai mobile JKN sejak tahun 2017. Dan aku pakai 2020 dan sudah kayak dipindah semuanya karena kita sudah masukin era digitalisasi, jadi kayak lebih gampang mau ngapain aja, kayak cuma tinggal ditambah lagi ini ya berarti aplikasi kita bisa ngecek info ketersediaan tempat tidur, info jadwal tindakan operasi, iuran, terus obat-obat yang akan di backup, maksudnya tuh obat-obat yang undernya BPJS tuh apa aja kan, nggak semua obat ada dari BPJS ya. Oke, benar. Ada yang dari luar ya berarti ya. Terus ada info riwayat pembayaran juga gitu. Iya, riwayat penyakit pun ada, bisa kalian lihat dari sini berarti ya. Gitu. Oke. Dan ini ada baru sih namanya Bugar, aku juga baru tahu. Cuma aku nggak tahu ya kan. Kayaknya Kakak hafal banget nih, Kakak udah sering berarti pakai ya. Nggak sering banget sih. Nggak sering sakit berarti Kakak ya. Nggak sering. Aku kayak memanfaatkan fasilitas pemerintah. Bener, memudahkan ya, apalagi ya, memudahkan banget ya. Kita kan udah dipotong nih tiap bulannya. Masa sih nggak kita pakai? Iya, kita manfaatin aja deh. Untuk cek kesehatan gitu-gitu. Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Kak atas waktunya Kak ya. Mohon maaf mengganggu nih Kak waktunya. Iya. Halo Mas, saya Rizky Aditya dari Universitas Bayangkara Surabaya. Masnya sebelumnya kenalan dulu Mas ya. Namanya siapa Mas? Saya Dino. Oh Mas Dino. Mas Dino sudah menggunakan aplikasi Mobile JKN belum sebelumnya? Kebetulan belum pernah juga. Belum pernah. Jadi saya beritahu Mas ya, saya menginformasikan Mobile JKN itu untuk memudahkan peserta mengakses berbagai layanan kesehatan secara digital Mas. Termasuk pendaftaran, antrian online, dan konsultasi dokter. Menurut beberapa sumber dapat dipermudah dengan aplikasi Mobile JKN. Fitur utama Mobile JKN itu pendaftaran peserta bagi peserta PBPU, penerima bantuan iuran atau BP bebas pungutan. Yang kedua, informasi kepesertaan, melihat status kepesertaan dan diri dan anggota keluarga. Yang ketiga, perubahan data peserta, mengubah nomor telepon, alamat atau fasilitas kesehatan pilihan. Juga bisa ada ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, mencari informasi mengenai ketersediaan kamar rawat inap juga Mas. Jadi emang lebih memudahkan itu Mas ya? Iya, udah antri gitu ya? Ya, udah sakit antri kan nggak enak Mas ya? Ya, benar. Kalau ada yang gampang kan ngapain cari yang susah gitu? Nah ya, ada tagihan iuran, itu mengecek tagihan iuran dan melakukan pembayaran bisa lewat aplikasi. Jadwal tindakan operasi, melihat jadwal operasi di rumah sakit juga bisa Mas. Terus ada pendaftaran pelayanan kesehatan, mendaftar untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Ya, antrian online. Terus konsultasi dokter, melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter secara online. Bisa Mas. Ya, berarti emang lebih memudahkan Mas ya, lebih ringkas gitu Mas. Ya, lebih ya memudahkan banget lah Mas.
daripada kita antri-antri capek, Ya. yang penting kita online aja. Akses dengan Ya, jelas benar. karena nggak bisa tindakan itu. Ya, benar sekali. Masnya kan sebelumnya belum tahu manfaat mobil JKN. Saya kasih tahu manfaatnya Mas ya. Boleh? Satu, kemudahan akses layanan kesehatan. Masnya dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi lihat aplikasi mobil JKN ini. Jadi dia baik online itu bisa Mas ya, langsung dari Ya, bisa. kita download dari Play Store, langsung kita daftar, langsung bisa Mas. Ya, nanti saya kasih tahu cara menggunakan mobil JKN-nya.